Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Dita, nama saya Devito Alfredi Virgianto dengan NIM 4101420115 dari Pendidikan Matematika 20 Rombel 3. Izinkan saya untuk memaparkan tugas proyek kedua dari mata kuliah program linear, yaitu membahas tentang metode simplex, bentuk dual, kemerosotan, serta permasalahan mengenai sensitivitas. Untuk yang pertama akan saya bahas mengenai metode simplex. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, ini sudah saya siapkan soal untuk mengerjakan mengenai metode simplex. Di sini kita memiliki fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 8x1 plus 9x2 plus 4x3 dengan fungsi kendala ada 3, yaitu x1 plus x2 plus 2x2 kurang dari sama dengan 2. Kemudian yang kedua ada 2x1 plus 3x2 plus 4x3 kurang dari sama dengan 3. Yang ketiga ada 7x1 plus 6x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 8. Dengan pastinya ketentuan x1, x2, dan x3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk sebelum menyelesaikan, kita menjadikan bentuk baku terlebih dahulu untuk simplexnya, yaitu untuk fungsi tujuannya kita pindahkan ke ruas kiri, kita sama dengan 0, yaitu kita dapatkan Z min 8x1 min 9x2 min 4x3 plus 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3 sama dengan 0. S1, S2, dan S3 ini merupakan variabel bantu ya. Kemudian untuk yang kendalanya, kita juga menjadikan bentuk yang sama seperti fungsi tujuan, yaitu kita dapatkan x1 plus x2 plus 2x3 plus s1 plus 0 s2 plus 0 s3 sama dengan 2. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, 2x1 plus 3x2 plus 4x3 plus 0s1 plus s2 plus 0s3 sama dengan 3. Dan yang untuk ketiga yaitu 7x1 plus 6x2 plus 2x3 plus 0s1 plus 0s2 plus s3 sama dengan 8. Dengan ketentuannya x1, x2, x3 serta s1, s2, s3 lebih dari sama dengan 0. Jadi kita langsung balik dan ke tabel awalnya. Kita buat seperti ini. Untuk tabel awalnya, yang pertama ada variabel, kemudian kita tuliskan x1 sampai s3, dan ada NK ya, nilai koefisien. Nanti akan sangat berpengaruh pada hasil di tiap iterasinya, dan ada indeks jika dibutuhkan. Kemudian yang menurun sini kita pertama tulis Z, yang S1, S2, S3. Ini ada koefisien untuk S1, S2, S3-nya adalah 0. Kita ikut yang fungsi tujuan itu ya, yang Z min 8. Itu kan ada 0S1 plus 0S2. Jadi ini 0. Kemudian untuk Z-nya tadi kita memiliki min 8. Untuk X1, untuk X2-nya min 9. S3-nya min 4. S1-nya 0, S2 juga, S3 juga, dan NK-nya juga sama. Kemudian untuk ini tabel yang akan kita isi, kita juga ikut dari kendala ya. Kita masukkan nilainya. Kita sudah dapatkan
tabel awal dari nilai yang ditentukan oleh soal ya. Kemudian kita cari nilai Z min, kita dapat sebutkan mungkin Z min CC atau dengan sebutan yang lain. Yang pasti adalah nilai dari ini, Z ini, kita kurangkan dengan nilai masing-masing yang ada di kolom ini dan tabel ini, dikalikan dengan koefisien yang ada di kiri di ini. Oke, koefisiennya yang ada nolnya ini. Kalau kita gunakan rumus Excel-nya seperti ini, sama dengan Z ini, kita tuliskan dalam kurung biar mudah, kali 0 ya, 0 bisa tuliskan 0 plus yang sebelah sini kan 0 juga, yang sini kita kalikan 0. Kita jangan lupa dan enter, dapatkan hasilnya min 8. Dan tentu saja untuk yang pertama kali hasilnya adalah sama ya dengan Z karena koefisien S1, S2, dan S3-nya itu 0 gitu. Kemudian dari nilai Z min CC ini kita perhatikan manakah nilai yang memiliki nilai paling kecil, negatif paling kecil ya. Ini kan negatif semua. Jadi kita pilih yang negatif paling kecil ada di negatif 9. Dan negatif 9 ada di apa ini? Ada di kolom X2. Jadi kita warnai yang Z-nya nggak ikut, cuma dari S1 ini, S2, S3. Kita bisa warnai dengan warna lain, mungkin kuning atau yang lain. Kemudian dari 3 warna ini kita tentukan nilai indeks. Nilai indeks didapat dari nilai koefisien NK ini. Oh. Kita bagi dengan nilai yang ada di kolom kunci ya. Tadi kita sebut kolom kunci. Itu. Kita dapatkan nah, dari indeks yang kita dapatkan ini, kita tentukan yang paling kecil ya. Ini ada 2, ada 1, ada 1/3, dan kita dapatkan yang paling kecil itu yang 1. Dan 1 berada di baris S2 ini ya. Jadi S2 merupakan baris kunci. Kita warnai dengan warna kuning juga. Nah, kita sudah dapatkan baris kunci dan kolom kunci. Jadi pertemuannya adalah merupakan apa ini namanya? Merupakan kata kunci, bukan kata kunci, angka kunci ya. Ya, kita warnai dengan warna merah. Kemudian kita buat iterasi pertama dengan tabel seperti ini ya. Kita copy. Nah, perhatikan bahwa tadi yang berada di baris kunci ini S2 akan berubah bertukar tempat dengan yang berada di kolom kunci, yaitu X2. Jadi ini S1 masih tetap, kemudian S2-nya menjadi X2, dan S3-nya juga tetap. Untuk koefisiennya yang S1 masih, S3 juga masih. Untuk X2 kita lihat lagi, X2 itu kan di fungsi tujuannya itu tadi yang bentuk baku ya, itu kan Z min 8X1 min 9X2. Jadi koefisiennya itu min 9. Ini kita buat itu dulu. Nah, dari baris kunci tadi kita akan mendapatkan angka kunci 3. Nah, dari angka kunci ini kita jadikan menjadi 1, yaitu dengan cara dibagi dengan 3. Sehingga semua yang ada di baris kunci ini akan kita bagi dengan angka 3. Kita dapat tuliskan sama dengan baris, bisa langsung bagi 3 atau bisa di per ini di F4 juga bisa, seperti ini juga bisa. 1 kita drag ke sini, bagi 3 semua, ke sini.
Dari kita dapatkan ini kita sebut sebagai baris kunci yang baru. Nah, dari baris kunci yang baru ini kita dapat menentukan S1 dan S3 yang baru. Kita lakukan dengan rumusnya kita dapat tuliskan seperti ini. Sama dengan kemudian baris lama S1 yang lama ini kita kurangkan dengan baris kunci yang baru ini kali dengan angka yang berada di kolom kunci yang ada di baris yang bersangkutan. Itu berarti angka yang berada di kolom kunci ini yang berada di baris yang bersangkutan yaitu S1, yaitu 1 ini. Kita dapat tulis 1. Untuk yang S3 juga sama. Kita dapat mengklik seperti ini. Untuk baris lama, S3 yang lama dikurangkan dengan baris kunci yang baru dikalikan angka kunci yang berada di kolom yang bersangkutan ini. Kita dapatkan hasilnya 3. Kemudian kita drag dan kita dapatkan baris S3 yang baru. Kemudian kita cari seperti biasa Z-min atau sebutlah apapun itu. Nah, kita dapatkan dengan rumus tadi ya, Z dikurangkan 0 ya, 0 plus ya, sekarang X2 dikalikan 9 pakai kurung menjadi minus ya. Kemudian tambahkan lagi dengan ini. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, 2, 0, 8, 0, 3, 0, 9. Nah, karena dari ini, dari nilai Z min CJ ini kita dapatkan masih ada nilai yang negatif, yaitu nilai ini ya, min 2. Nah, maka ini tabelnya belum optimal. Jadi kita perlu melakukan iterasi selanjutnya. Jadi siklusnya seperti itu. Kita melakukan iterasi setiap tabel belum optimal. Jika sudah optimal, maka iterasi akan berhenti. Nah, ini belum optimal. Jadi seperti tadi, ini yang paling kecil, min 2 jadikan kolom kunci. Kita warnai dengan misal oranye lah, oranye. Kemudian kita cari indeksnya. Indeksnya itu NK min ini ya, tadi min maaf dibagi kolom kunci. Dan hasilnya ini. Nah, kita sudah dapatkan indeksnya itu untuk S1-nya 3, untuk X2-nya 1,5, dan untuk S3-nya 2/3. Dari 3 indeks ini, yang paling kecil kan 2/3. Maka kita jadikan baris S3 ini sebagai baris kunci. Kita warnai dengan oranye lagi. Ya. Kemudian kita lanjut ke iterasi berikutnya. Seperti itu. Tadi kan yang berubah S2-nya karena menjadi baris kunci. Sekarang yang menjadi baris kunci S3-nya. Jadi S3-nya berubah. S1-nya tetap, S2-nya tetap, S3-nya berubah. S3-nya berubah menjadi X1. Karena kolom kuncinya X1. Untuk koefisiennya S1 0, S2 min 9, X1 min 8. Action dulu.
ya tadi ya, kita sebut angka kunci. Nah, dari angka kunci ini kita jadikan 1, kita bagi dengan 3. Bagi, kita dapatkan garis kunci yang baru. Ya, seperti ini ya. Kemudian dari garis kunci baru kita tentukan garis yang lain menggunakan rumus yang sama. Kita klik sama dengan, terus garis lama, jangan lupa rumusnya, garis lama dikurangkan dengan dengan garis kunci yang baru dikalikan kolom kunci yang bersangkutan, yaitu sepertiga. Nah, kita dapatkan sudah ada di baris S1. Kemudian untuk baris X2 rumusnya sama, garis lama dikurangkan dengan garis kunci yang baru kalikan dengan kolom kunci yang bersangkutan, yaitu 2/3. Kan ya, seperti ini. Nah, kemudian kita sampai ke langkah selanjutnya, yaitu Z-min CJ. Nah, untuk Z-min CJ-nya ini kita coba dulu apakah akan ada yang negatif atau tidak. Ini akan menentukan apakah iterasi kedua ini menjadi optimal atau bukan. Masukkan rumusnya. Nol ya, koefisiennya 0 kalikan 0. Kemudian ditambah yang X2 dikalikan ini min 9. Jangan lupa kurang. Itulah dengan yang 1 kalikan yang 8 yang awal. Enter. Dan kita cek, kita dapatkan hasilnya 0, 0, 4, 0, 1, 2/3, 2/3, dan 10, 1/3. Nah, karena kita sudah dapatkan tidak ada nilai yang negatif di nilai ini ya, selisih Z dengan baris-barisnya ini, Z min CJ, maka tabel ini yang saya nah ini bisa dibilang tabelnya sudah optimal, sehingga kita sudah dapat menentukan berapa nilai X1, X2, dan X3 sehingga kita dapat menemukan nilai maksimum dari ini. Z sama dengan 8X1 plus 9X2 plus 4X3 dengan semua ketentuan yang ada di sini itu terpenuhi, yaitu ketentuan pertama kendala ini terpenuhi, kedua juga terpenuhi, ketiga terpenuhi, dan yang keempat ini juga terpenuhi. Nah, bagaimana cara untuk menilainya? Kita perhatikan. Oh, sebelumnya tadi karena sudah optimal kita nggak perlu mencari indeks ya, karena indeks ini juga cuma untuk mencari baris kunci untuk iterasi selanjutnya. Sedangkan jika sudah optimal kita nggak perlu mencari baris lagi. Nah, kita perhatikan untuk baris yang ada di sini S1, X2, X1, dan nilai yang ada di NK. NK itu nilai koefisien ya. Jadi kita perhatikan terutama yang ada X-nya, yaitu ada X1, NK-nya 2/3, itu berarti akan diisi dengan 2/3 untuk X1, kemudian untuk X2 5/9, 5/9, dan untuk X3 kan tidak ada, maka kita akan menuliskan dengan ini X1 nggak kepakai ya, soalnya ya ini fungsinya kan melibatkan X, variabel X. Untuk S kan kita hanya menjadikan itu variabel semu ya, atau bisa disebut artificial atau variabel bantu seperti itu. Tapi untuk yang soal nyatanya, realnya itu tidak dipakai untuk variabel X. Jadi ini ya, kesimpulan bahwa untuk
mencapai nilai Z fungsi tujuan maksimum tadi 1 plus 9x2 plus 4x3, nah, kita peroleh Softmax ya, Softmax. Nilainya ini x1, x2, x3. Nah, berapa nilai Z max-nya? Nilai Z max-nya kita perhatikan di sini. Di Z min CC-nya ini ada nilai NK, nilai koefisien. Nilainya 10/3. Jadi nilainya itu ya 10/3 itu. Nah, dengan 10/3 atau bisa menuliskan 32/3 ya, sama aja. 32. Oh, 31/3. 31/3. Nah, biar lebih meyakinkan lagi, kita bisa mencoba untuk mensubstitusikan ini ya, nilai x1, x2, x3 ke fungsi tujuan, apakah sama dengan Z min CC-nya ini, dan juga kita bisa mengecek dimasukkan ke sini ke kendalanya, apakah akan memenuhi atau enggak gitu. Sudah kita coba cek. Satunya tadi ini ya, 2/3 dan 5/9. Pertama ke fungsi ini, fungsi tujuan yang mana ya? Nah, ini atau bisa kita tuliskan begini ya. Z, kita gunakan ini aja. Z, itu garis kanannya, dan untuk X1-nya itu kan berarti lawan X1, X8 kali satunya tadi kan 23 ya. Dijumlah dengan X2-nya itu kan 9. 5/9 ini ya, 5/9. Bahkan dengan X3-nya 4x3. Ya, benar ya? Ya benar, 4x3. 4 dikalikan dengan 3. Ini kan 0 ya, 0 ya. Yang tetap, nah, kita drag hasilnya 10,3333. Ini berarti 10/3. Coba kalau kita buat fraction sama ya, cuma mungkin ini agak rusak. Oh ya, benar. Kemudian untuk kendalanya, kita cek juga. Untuk kendalanya ini, yang pertama, ini untuk kendala yang pertama ini kan X1 plus X2 plus 2X2, berarti sama dengan X1-nya kan 2/3, bahkan dengan X2 ya, 5/9, lagi dengan 2X2, 2 dikali 0 ya. Hasilnya 1,222. Ini berarti 2/11 ya. Ya. Oh maaf, 2/9. Nah ini kan kurang dari 2. 2/9 kan kurang dari 2. Berarti ini memenuhi. Kemudian untuk yang kedua, kendala kedua, kita masukkan 2x1, berarti 2 dikali 2/3, bahkan dengan 3x2, 3 dikali x2-nya 5/9, 5, 5, 9. Kita jumlahkan lagi dengan 4x3, 4 kali dengan x3-nya, hasilnya 3. Sedangkan ini kurang dari sama dengan 3. Jadi ini sudah terlihat ya tanda-tanda maksimumnya ya, sudah mencapai nilai yang paling ujung dari kendalanya. Kemudian juga yang terakhir kita cek untuk 7x1, 7 dikali 2/3,
dikali kita jumlahkan dengan 6x2. 6 dikali 5/9 dengan 2x3. 2 dikali 0. Ya, hasilnya 8. Ini juga maksimal dari yang ketiga ini. Berarti ini sudah indikasi bahwa ini benar-benar nilai yang maksimal seperti itu. Nah, sedangkan ini tadi X1, X2, X3-nya tentu saja memenuhi ya. Ini positif semua, 0 juga boleh karena lebih dari sama dengan 0. Gitu. Jadi ini terbukti. Sudah ya, tanpa keraguan lagi bahwa Z max-nya itu yaitu 31/3 atau 10/3. Untuk nilai X1-nya 2/3, X2-nya 5/9, dan X3-nya sama dengan 0. Nah, begitu kurang lebih dari yang pertama yang saya bahas, yaitu mengenai metode simplex. Saya stop share terlebih dahulu.